Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita sekarang akan belajar tentang sunnah dalil yang kedua. Di dalam masalah sunnah ini ada beberapa poin yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah definisinya. Jadi kan aneh udah ini nih, kasih poin-poin yang harus antum fahami dari sebuah dalil. Nah, nanti poin-poin itu nanti antum harus hafal, harus ngerti, harus bisa menjelaskan. Ya. Yang pertama kalau dalam sunnah adalah ta'rifuha, definisinya. Harus paham antum definisi sunnah itu apa. Nah, itu au takrir. Kemudian yang kedua adalah hujjiyatuha. Hujjahnya sunnah. Karena ada orang yang tidak mengakui Quran ini sebagai sunnah ini sebagai hujjah, sebagai dalil. Ya. Jadi hujjiyatuha. Yang ketiga adalah nisbatuha ilal Quran. Bagaimana kaitan antara sunnah dengan Quran? Ya, apakah sunnah ini menjadi dasar hukum yang sejajar dengan Quran? Apakah sunnah ini dasar hukum yang di bawah Al-Quran atau bagaimana? Nah, itu nanti nisbatuha ilal Quran. Ya. Kemudian yang keempat, aqsamuha bi'tibari sanadiha. Jadi antum harus bisa tahu pembagiannya dilihat dari sanadnya. Kemudian yang kelima adalah dalalahnya. Sama dengan Quran, ada dalalahnya, ada qat'i, ada zonni, ada qat'i, ada zonni. Nyari lagi antum. Harus nyari. Jangan ngomong habis, ntar anak kasih. Nanti anak banyak banget nih ya, qat'i dan zonni. Habis ya. Ini harus antum, makanya kalau ulama-ulama fikih itu sudah membagi hadis tentang hukum dan hadis yang tidak hukum. Ada hadis, kitab hadis khusus tentang hukum apa? Hadisul Ahkam, iya. Kitabnya apa kitabnya? Bulughul Maram. Bulughul Maram itu semuanya adalah tentang hukum. Nah, nanti antum cari tuh di kitab Bulughul Maram yang qat'iyah mana dan yang zonniyah mana. Kemudian kalau ayat-ayat yang berkenaan tentang hukum, kemarin saya share itu. Ayatul Ahkam. Itu ayat-ayat Quran. Ya. Ada berapa ya? Ada 5.000 ayat kalau tidak salah. Ayat yang berkenaan tentang hukum itu. Jadi dari 6.200 ya. Ada 6.235. 6.235, ada yang 6.666 ya. Itu 6.000 itu yang 500. 500-nya. 500-nya. Iya. 500-nya itu tentang hukum. Jadi harus paham tadi, poin-poin tadi. Nah, nanti ada tatbiknya, ada penerapannya. Antum jangan pikir ini kita Quran udah selesai, belum. Nanti kita akan belajar tatbik lagi, mempraktekkan bagaimana istidlalul ahkam, mengambil hukum dari Quran, kemudian istidlal minal hadis. Antum pelajari itu kitab kemarin tuh yang Quran ayat-ayatnya itu. Nanti antum tulis hukumnya ini dzanniyah, hukumnya ini qat'iyah. Ya. Hukumnya ini apa? Qat'iyah, dhanniyah, qat'iyah, dhanniyah. Kalau dhanniyah berarti di situ masih ada ruang untuk khilaf. Kalau bainahuma ada enggak? Bainahuma antara qat'i dan dhanni. Jadi syubhat nanti. Gimana?
Jelas ya? Baik, kita sekarang masuk ke ta'rifuha, definisinya. Hafal ini. As-sunnatu fil istilahi asy-syar'i. Ya, ini hebatnya musannif itu. Langsung to the point. Antum kalau baca kitab usul fikih yang panjang-panjang itu, was sunnatu lughatan. Itu lughatannya itu udah 10 halaman lughatan, enggak nyampe-nyampe ke istilahan. Makanya kitab ini tuh padat sekali. Ya. Enggak terlalu banyak bertele-tele ya. Langsung as-sunnatu fil istilah asy-syar'i. Sunnah dalam istilah syar'i, hiya ma sadara an Rasulillah, adalah sesuatu yang keluar dari Rasulullah, min qaulin, dari ucapan, au fi'lin, atau pekerjaan, au taqririn, atau pengakuan. Takrir itu pengakuan. Jadi enggak ngomong iya, enggak ngomong enggak, ngediemin. Nah, itu namanya takrir. Makanya di sini kita punya 3 poin. Yang pertama, sunnah itu adalah berbentuk qaul, berbentuk perkataan. Contohnya adalah la dharara wa la dirar. Enggak boleh membahayakan diri, enggak boleh membahayakan orang lain. Fissa imati zakatun. Artinya apa fissa imah? Hewan yang dilepas. Ya, hewan yang dilepas. Zakatun ada zakatnya. Hewan liar. Ya, bukan hewan liar, hewanmu. Diliarin gitu. Tapi diliarkan. Hewan yang diliarkan itu ada zakatnya. Nah, suruh makan sendiri. Kalau punya kebun luas kan, biarin aja. Kemudian ada hadisnya Rasul lagi, masalah al-bahr, masalah apa? Laut, wa tahuru ma'uhu. Laut itu adalah suci airnya, al-hillu maitatuhu, yang halal bangkainya. Ya, ini namanya hadis yang sifatnya adalah qauliyah. Kemudian ada as-sunan al-fi'liyah, sunnah-sunnah yang sifatnya adalah pekerjaan. Hiya af'aluhu sallallahu alaihi wasallam mithlu adaihi as-salawatil khamsi. Seperti ketika Nabi melakukan salat 5 waktu, bihayatiha, dengan tata caranya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya, wa adaihi manasikal haji, dan Rasulullah melakukan manasik haji, ya, ibadah haji, wa qadaihi bisyahidin wahidin, dan cara Nabi memutuskan suatu permasalahan dengan satu saksi, wa yaminil mudda'i, dan sumpahnya orang yang mendakwa. Jadi ada hadis-hadis yang sifatnya adalah fi'liyah, pekerjaan Nabi, seperti masalah salat. Ya, makanya begini, Nabi itu nggak pernah ngomong rukun salat ada 17. Nggak ada yang Nabi itu ngomong syaratnya sholat harus gini nggak ada. Ya, bagaimana cara Rasul mengajarkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Saya sebenarnya itu berharap orang ngajarin sholat itu nggak usah pakai syarat dan rukun berbentuk suatu kaidah. Sebenarnya saya pengennya itu guru itu ngajarin seperti apa yang dilihat dari gurunya. Sayangnya cara talaki atau mengambil ilmu secara langsung dengan cara seperti itu tuh kayaknya kita nggak menemukan. Ya, kita nggak menemukan. Makanya kalau kita lihat kata-kata shollu kama ra'aitumuni usolli, tidak semua ilmu itu harus diajarkan dengan berbentuk suatu tulisan. Nabi mengajarkan wudu gimana? Langsung dipraktekkan. Ya, langsung dipraktekkan. Syarat wudu. Utsman enggak dijelaskan syaratnya wudu ini. Baca bismillah itu sunnah. Ayo ya. Jadi cuci tangan dulu, baca bismillah hukumnya sunnah. Enggak ada kayak gitu. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Ya. Yang kumur-kumur sama masukin air di hidung sunnah ya, enggak wajib ya. Enggak ada. Kumur-kumur. Ya, enggak ada seperti itu. Makanya
Ada memang syariah-syariah yang pengajarannya itu kalau menurut saya, walaupun ini agak susah dipraktekkan oleh guru-guru, ya menurut saya nggak harus kalian kasih teori semuanya. Kalian pengen tahu caranya sholat, ayo lihat saya sholat, gitu loh. Kayak Rasul kalau ngajar, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Nah sayangnya orang sekarang lebih suka ngomong daripada praktek. Suka berteoritis. Nah, kalau sekarang itu ya. Tapi bukan sebuah praktis. Ya. Orang yang ahli praktek gitu ya. Praktisi, bukan praktisi, tapi teoritis. Hanya sebuah gagal ngomong doang, nggak ada prakteknya. Pemikirannya gagal. Ya. Makanya ada hadis-hadis yang sifatnya fi'liyah. Dan ulama-ulama kita gara-gara Rasul menjelaskan fi'liyah kemudian dikasih teori jadinya khilaf. Apa? Coba. Apa contohnya? Nabi mencontohkannya sebagai sunnah fi'liyah. Tapi akhirnya sama ulama dikasih teori sehingga akhirnya jadinya ulama berbeda pendapat. Saumpama cara mengajarnya para ulama itu disamakan dengan cara mengajarnya Nabi, sebenarnya khilaf itu nggak terlalu banyak. Contoh begini, Nabi itu kalau khutbah, ya Nabi itu kalau khutbah itu baca hamdalah, baca salawat, ya kemudian baca wasiyah bitaqwa, kemudian baca Quran, kemudian ada doa. Pernah nggak Rasul mengatakan cara berkhutbah seperti saya berkhutbah? Ada nggak? Ada nggak hadisnya? Nggak ada. Jadi Nabi itu kalau khutbah selalu dengan cara seperti itu. Dimulai dengan salawat, dengan hamdalah, salawat, wasiyah bittaqwa, qiraatul Quran, doa. Nah, gara-gara dulu Nabi khutbahnya selalu seperti itu, dikasihlah sebuah teori. Siapa yang ngasih teori? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau membuat teori bahwa orang kalau mau khutbah harus ada 5 ini. Jelas ya? Jadi munculnya 5 ini bukan dari Rasulullah SAW secara langsung mengatakan rukun khutbah itu 5. Tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengambil 5 ini dari perilaku sunnah fi'liyah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Cuma yang jadi masalah, apakah memang harus seperti itu orang khutbah itu? Sehingga ulama yang lain mengatakan Nabi mencontohkan seperti itu, tapi tidak harus khutbah dengan cara seperti itu. Karena nanti kalau kita harus seperti itu, kemudian hilang satu rukun, contohnya salawat itu hilang, maka akan terjadi ketidaksahan dalam masalah ibadah sholat Jumat. Inilah efek dari sebuah sunnah fi'liyah yang dibentukkan sebagai qauliyah. Jelas ya? Makanya antum tuh kalau ngajarin anak jangan selalu berbentuk omongan. Nak sedekah, anak bayar nak sedekah nak, jangan kayak gitu. Gimana caranya? Nih duit, tak kasih. Fi'liyah. Ya, makanya ada maqalah Arab, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal, lisan dengan perilaku itu lebih fasih daripada lisan dengan perkataan. Udah jelas tuh. Nah, yang ketiga ada as-sunnah at-taqririyah. Sunnah yang sifatnya adalah apa tadi saya menerjemahkan? Dari sahabat. Pengakuan. Apa? Sesuatu yang timbul dari sahabat. Bukan. Artinya takririyah itu pengakuan. Jadi Nabi mengakui itu. Ya, mengakui Nabi mengakui perilaku tersebut. Contohnya mengakui tapi nggak ngomong. Tapi kadang juga ngomong juga.
tapi mengakui perilaku itu. Tapi tidak melarang ya. Tapi tidak melarang, nggak nyuruh gitu ya. Tadi kayak makan hayawan top tadi. Kemudian ada contohnya. Nah, hiya maqar rasul mimma sadara an ba'di ashabi, sesuatu yang diikrarkan oleh Nabi, ya, diiyakan oleh Nabi dari sebagian sahabatnya, min aqwalin wa af'alihin bisukutihi, dengan diamnya Nabi, wa adami inkarihi, dan tidak mengingkarinya, au bimuwafaqatihi, atau dengan menyetujuinya, wa idhari istihsanihi, dan menjelaskan kebaikannya. Banyak ini, banyak sekali. Ada sahabat yang selalu sholat baca surat Al-Fatihah. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ini masuk dalam sunnah. Kemudian ada lagi ikrar Nabi masalah makan hayawan top. Ada lagi ikrar Nabi saat sahabat ada yang sholat di jalan waktu perang dengan Bani Quraidah. Itu. Jadi ada sunnah takrir ya. Kalau yang di hadis ini, contohnya ada orang yang safar, kemudian waktu sholat mereka tidak menemukan air. Kemudian mereka bertayamum, kemudian mereka sholat. Habis itu mereka menemukan air di waktu itu juga. Nah, kemudian fa'ada ahaduma, ada yang mengulangi sholatnya, ya, walam ya'ud al-akhar, tapi yang kedua tidak mengulanginya. Jadi ada yang i'adah, ada yang tidak i'adah. Antum naik kereta, nggak ada air dalam kereta, kemudian antum tayamum, antum sholat duhur, maghrib sama isya, antum jamak di dalam kereta. Kemudian antum turun dari kereta, kamar mandi banyak, air banyak. Antum harus mengqadha nggak, atau harus mengulang nggak sholatmu yang pakai tayamum itu? Nah, ini sahabat ini berbeda-beda, ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan pada yang yang tidak mengulangi, asabtas sunnah, kamu telah mendapatkan kesunahan, wa adza'atka sholatuk, dan cukup bagimu sholatmu yang pertama. Udah, sholatmu yang pertama itu sah, udah cukup, nggak usah diulang lagi. Begini loh. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi gini ya, cara menjawab bahwa hadis itu adalah hujjah. Ini kita pun harus memakai dalil Quran, bahwa hadis itu adalah hujjah dan dia adalah wahyu. Ya. Ada ayat-ayat banyak sekali. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi cara kita menetapkan bahwa hadis itu zoniyah, kita harus menjawab gini, hadis itu memang zoniyah, tapi sesuatu yang zoniyah tidak bisa menjadi alasan untuk tidak kita pakai sebagai hujah, apalagi kehujahan hadis sudah ditetapkan oleh Quran. Caranya seperti itu ngejawabnya. Gampang ya. Ya. Itu jawabnya seperti itu. Kalau antum ngomong zoniyah nggak bisa dipakai hujah, maka Quran pun bisa kita hukumi zoniyah juga. Seperti yang tadi Pak Hafiz jelaskan tadi. Ya. Karena Rasul tidak punya saksi turunnya wahyu kepada beliau. Bahkan dalam hadis datang kepada beliau, sahabat itu nggak ada yang ngerti. Tiba-tiba Rasul berkeringat, kemudian berdiam, kemudian Rasul menjelaskan, malaikat Jibril telah menyampaikan wahyu kepada diriku, dan seterusnya. Jadi kalau antum berbicara tentang zoniyah, ya zoniyah tidak bisa menghilangkan sesuatu itu, tidak kita pakai sebagai dalil, karena sudah ditetapkan Al-Quran bahwa itu adalah suatu dalil. Nah, ini ada ayatnya banyak itu. Qul atiullaha
Rasul. Wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, dan seterusnya. Banyak sekali cara menetapkan. Jadi penetapan hujahnya hadis itu yang pertama adalah dengan mengatakan bahwa hadis itu zanniyah tapi tetap ditetapkan sebagai dalil. Yang menetapkannya adalah Al-Quran. Yang kedua, ijma'us sahabati radhiyallahu anhu fi hayati wa ba'da wafati ala wujubi ittiba'i sunnatihi. Yang kedua adalah ihtijajul hadis, membuat hujah dengan hadis. Ini sesuatu yang disepakati oleh para sahabat. Jadi lebih kuat lagi. Kemudian ini pakai hadisnya Mu'ad tadi yang Pak Salman jelaskan. Ya, qadaitu bisunnati Rasulillah. Kata Mu'ad, aku ini kalau memutuskan sesuatu dengan sunnahnya Rasulullah. Lah terus kalau sunnah itu enggak kita pakai, kita harus pakai Quran saja, maka akan menyalahi hadis qadaitu bisunnati Rasulillah gitu loh. Kemudian yang ketiga, annal Qur'ana faradallahu fihi 'alan nasi 'iddata faraid mujmalatan ghaira mubayyinah. Quran itu kalau menfardukan sesuatu biasanya dibuat gelondongan, mujmalah. Kemudian tafsilnya ada di dalam hadis. Ya, contohnya adalah masalah sholat. Sholat itu Qurannya hanya mujmal, mufassalnya ada di hadis. Lah kalau kita nggak mau pakai hadis, maka kita nggak bisa sholat. Ini cara ngejawabnya. Puasa disebutkan dalam Quran, tapi rinciannya mubtilatus shaum, sesuatu yang membatalkan puasa, itu mah nggak kelihatan di Quran. Tapi kalau di hadis jelas sekali. Haji, walillahi 'ala nasi hajjul baiti. Hanya seperti itu. Nah, bagaimana cara ibadah haji? Khudu anni manasikakum. Ambil dariku bagaimana kalian melakukan ibadah haji. Lah kalau kita nggak mau pakai hadis, lalu bagaimana kalian mau berhaji? Jadi memang zonniyah, tapi zonniyahnya hadis sudah ditetapkan oleh Quran bahwa itu adalah dalil, ditetapkan oleh ijma' bahwa itu adalah dalil, juga di suatu keniscayaan, karena Quran hanya menjelaskan sesuatu sebagai mujmal, maka hadis ini harus mempunyai datang posisinya sebagai mufassal yang menjelaskan. Ya, makanya nanti yang terakhir, yang ketiga, nisbatuha ilal Quran, nisbahnya sunnah terhadap Quran. Ini ada 3 perkara. Yang pertama, antakuna sunnatan muqarraratan wa muakkadatan hukman jaa fil Quran. Jadi sunnah ini menguatkan hukum yang ada di dalam Quran. Contoh nih, ada dalil di Quran perintah tentang sholat, di hadis juga ada perintah tentang sholat. Makanya hadis itu mengukuhkan perintah Quran. Ada antakuna sunnatan mufassilatan wa mufassiratan lima jaa fil Qur'ani mujmalan. Kadang Quran hadis ini menafsirkan isi dari Al-Qur'an yang dijelaskan secara mujmal, secara umum, kemudian diteraskan secara tafsir dalam hadis. Yang ketiga, wa imma antakuna sunnatan musbitatan wa munsyiatan hukman sakata anhul Qur'an. Ini yang penting. Terkadang sunnah ini menetapkan dan memunculkan hukum baru yang hukum berdiri yang tidak ada di dalam Quran. Contohnya adalah tentang masalah rodok, memakai sutra, haramnya hewan yang mempunyai cakar, taring. Kalau dalam Qur'annya kul
ma'ajidu gimana? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Quran tuh kalau antum melihat hewan yang diharamkan ya cuma khinzir. Antum mau cari mana? Anjing nggak ada. Diulangi nggak ada nggak usah. Kan kalau kita cuma satu, katakanlah babi. Nah makanya ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa ini benar bisa dimakan. Karena di Al-Quran itu masalah babi doang. Ada yang mengatakan. Ya kalau seumpama antum ikhtijatnya cuma pakai Quran ya cuma babi doang. Cuma masalahnya kita kan nggak pakai Quran saja. Kita juga memakai hadis sebagai ziyadatul hukmi, tambahan hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, itu. Jadi kadang Quran itu sebagai taukid, terkadang sebagai mufassir, terkadang sebagai mazid, ya, atau muzid yang menambahkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Baik. Itu dong. Ini tulis lagi itu PR-nya. Cari sunnah yang apa ini? Menguatkan hukum dalam Quran. Satu saja. Yang tidak ada dalam buku, satu saja. Satu. Iya, enggak yang menetapkan. Di Quran udah ada sebenarnya. Tapi dikuatkan lagi. Nah, itu cuma contohnya satu aja. Yang kedua, contoh sunnah yang memerinci. Jadi di Quran itu mujmal, umum, kemudian diperinci. Ya, satu saja. Kemudian yang ketiga adalah hukum yang berdiri sendiri. Nggak ada dalam Quran, tapi ditetapkan oleh hadis tentang masalah hukumnya. Pertama, sunnah yang menguatkan Quran. Itu contohnya satu. Contohnya kan kalau di sini kan contohnya masalah sholat. Sholat kan udah ada dalam Quran, kemudian ditetapkan, dikuatkan dalam hadis. Wa aqimus shalah Quran. Hadisnya buniyal islamu ala khamsin. Itu syahadati alla ilaha illallah dan wa iqamis shalah. Itu kan ada itu hadis itu. Kemudian yang kedua itu sunnah yang memperinci. Ya, contohnya dalam masalah haji. Kalau haji dalam Al-Quran apa? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Tapi tafsirnya ada dalam hadis. Khudu anni manasikakum. Ambillah dariku tentang cara ibadah haji kalian. Itu nanti cari contoh selain yang ada di kitab. Banyak ya. Satu aja. Sama semua. Satu aja. Yang kedua satu, yang pertama dua-dua. Yang pertama dua-dua. Biarkan 2 6 ya tadi. 6 sama ini 7 8 9. Sengaja ini sampai 9. Harus kita contekan aja ya. Kemudian yang ketiga adalah sunnah yang berdiri sendiri. Jadi di Quran nggak ada sunnah yang berdiri sendiri. Di Quran nggak ada, hukum itu nggak ada. Tapi di sunnah ada. Tapi banyak sekali. Makanya ini nanti antum sudah harus mulai banyak bermuamalah dengan hadis-hadis dalam masalah hukum dan juga Quran di dalam masalah hukum. Bulughul maramnya buat pajangan doang. Bulughul maramnya buat pajangan doang. Yang sudah ada dalam Quran. Itu antum punya kitab Bulughul Maram di rumah buat pajangan doang. Udah harus dibuka ini sekarang nih. Solihin ya pajangan doang. Ya. Antum kayaknya ini Pak Firman malah punya muatok dia. Keren banget malah ini. Kebangetan kalau antum nyari ini nggak bisa, itu kebangetan. Seambrek tuh. Bulughul Maram Arab botak. Sama yang terjemahannya Arab ada. Dari N11 udah. Makanya antum cari di Bulughul Maram untuk hadisnya. Kalau 10 salam fikih deh. Malah enak antum kalau punya 10 salam. Saya punya Arabnya. Nah, saya punya Arabnya tuh. Kalau antum punya 10 salam malah enak. 10 salam Bulughul Maram, ya. Jadi ada kitab Ahadisul Ahkam, ada kitab Ayatul Ahkam. Disitulah antum mencari yang saya jelaskan ini tadi. Tapi ya pajangan doang semua. Udah mulai bisa dibaca.
Baik, insya Allah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan di apa ini? Oh, ini yang terakhir ya, aksamul hadis ya, pembagian hadis. Kemudian dalalahnya hadis qat'iyah atau zoniyah. Oke. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi.